Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali untuk membahas sebuah alur cerita film. Dan film kali ini berjudul Bajrangi Bhaijaan. Film yang diperankan oleh Salman Khan dan Kareena Kapoor tidak hanya menakjubkan secara setting tempat, akan tetapi, tema tentang pentingnya persahabatan antar negara bertetangga India dan Pakistan menjadi sesuatu yang mengandung pesan sosial yang mendalam. Seperti yang kita ketahui, antara India dan Pakistan sering terjadi percekcokan yang tidak jarang membuat ketegangan. Dan ini tentunya membuat beberapa akses antar kedua negara terkadang beku. Dan satu lagi, ini adalah film yang diangkat dari kisah nyata. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa siapkan kopai untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk intro. Film bermula diperlihatkannya sebuah desa muslim yang sangat indah dan sejuk, yang bernama Sultanpur Village di negara Pakistan. Kemudian tampak pemeran utama dalam film ini seorang gadis kecil yang cantik bernama Shahida yang diperankan oleh Harshali Malhotra. Namun sayangnya gadis kecil ini bisu. Dia terlihat sedang menemani ayahnya menggembala kambing. Bahkan dia terlihat sangat senang bermain dengan anak kambing miliknya. Lalu ayahnya meminta Shahida untuk segera pulang. Namun naasnya, ketika dia sedang bermain dengan sebuah roda yang terbuat dari kayu, tiba-tiba roda kayu tersebut lepas. Karena berada di lereng bukit, Shahida berusaha mengejarnya, hingga dia terjatuh dan meluncur dari atas bukit tersebut. Dan ketika ayahnya pulang ke rumah, istrinya yang bernama Rasia menanyakan keberadaan Shahida. Semua orang pun bahu-membahu mencari keberadaan Shahida. Hingga Shahida akhirnya ditemukan tersangkut di tepi jurang. Dan beruntung Shahida dapat diselamatkan. Setelah peristiwa itu, orang tuanya memutuskan untuk membawa Shahida ke masjid suci bernama Sufi Nizamuddin Aluya yang berada di Delhi, negara tetangganya yaitu India. Tujuannya agar Shahida bisa disembuhkan di sana dan dapat berbicara seperti orang normal pada umumnya. Ibunya lalu membawa Shahida ke sana menggunakan kereta api melewati perbatasan Pakistan dan India. Hingga sampailah mereka di masjid suci tersebut. Ibunya tampak khusyuk berdoa meminta keinginannya agar Shahida bisa berbicara dikabulkan. Lalu mereka mendengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan di area masjid tersebut. Tampak ibunya sangat menghayati lagu tersebut. Setelah selesai melakukan perjalanan itu, ibunya dan Shahida akan berpulang kembali ke kampung halamannya dengan menggunakan kereta api lagi. Akan tetapi di tengah perjalanan pulang, kereta itu harus berhenti terlebih dulu. Dan ketika semua orang terlelap tidur termasuk ibunya, Shahida melihat di rerumputan luar seekor anak kambing terjebak di sebuah lubang. Shahida lalu berinisiatif untuk menyelamatkan anak kambing itu tanpa diketahui ibunya. Sedihnya tuh di sini guys, kereta rupanya sudah berjalan kembali dan Shahida tidak sanggup untuk mengejar kereta itu, bahkan tidak bisa memanggil ibunya dikarenakan bisu. Yang dia lakukan hanyalah mengeluarkan air mata. Namun tak lama setelah itu datanglah kereta barang dan Shahida mencoba naik ke kereta tersebut. Tapi rupanya kereta itu berbalik arah kembali ke India. Dan Shahida terlihat tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali ke ibunya yang terbangun dari tidurnya, mendapati Shahida sudah tidak ada di kursinya. Dengan sangat panik, dia berusaha mencari keberadaan Shahida dalam kereta itu. Namun tetap saja dia tidak menemukan Shahida. Lalu dia meminta tolong petugas di sana untuk membantu mencarinya. Tapi setelah lama mencari, tetap saja hasilnya nihil. Di pagi hari, Shahida terbangun dari tidurnya.
Lalu dia turun dari kereta dan Shahida menyaksikan sebuah acara perayaan untuk memuja Dewa Hanuman. Di antara mereka ada seorang pria bernama Pawan yang diperankan oleh Salman Khan. Dia adalah seorang Brahmana Hindu yang taat kepada Dewa Hanuman. Shahida terus saja memperhatikan Pawan, hingga akhirnya Pawan melihatnya lalu menawarinya segelas susu. Shahida yang lapar dan kehausan tentu saja mengambilnya. Setelah itu, Pawan lalu membawa Shahida ke kuil dan mengajaknya berdoa agar bisa dipertemukan dengan orang tuanya. Selesai berdoa, Pawan meninggalkan Shahida di kuil dan pergi naik bis. Dari dalam bis, Pawan melihat Shahida berusaha mengejarnya. Lalu dia pun turun dan membawa Shahida ke kantor polisi. Sampai di kantor polisi, Pawan berpikir kalau gadis kecil ini dititipkan di sini, dia akan melihat para penjahat yang ditangkap oleh mereka. Pawan berpikir Shahida akan sangat ketakutan di sini. Lalu dibawalah Shahida naik sebuah bis. Pawan mengajaknya ke rumah calon mertuanya. Di sini tampak calon istri Pawan yang bernama Rasika yang diperankan oleh Kareena Kapoor. Akan tetapi mertua Pawan tidak bisa mengizinkan orang lain yang berbeda agama untuk tinggal bersamanya. Pawan pun mencoba meyakinkannya bahwa Shahida beragama sama dengan mereka. Shahida yang mendengar itu tampak bersedih dan tidak nyaman tinggal di sana. Keesokan harinya, Shahida ditemukan hilang. Lalu semua orang berusaha untuk mencari Shahida. Hingga akhirnya Rasika melihat Shahida sedang makan di rumah tetangganya yang beragama Muslim dan menikmati ayam goreng. Karena melihat Shahida yang makan sangat lahap dengan ayam goreng, Pawan beserta istrinya membawanya ke restoran yang dimana semua menunya adalah ayam. Di sana Shahida kembali terlihat sedih ketika melihat seorang ibu sedang menyuapi anaknya. Hal itu membuat Shahida teringat kepada ibunya. Lalu Rasika yang bersedih juga karena melihatnya, dia langsung menghibur Shahida. Dibawa ke sebuah pasar, Shahida mencuri sebuah gelang. Karena hal itu, Pawan mengajaknya berdoa di depan Dewa Hanuman. Tapi Shahida malah pergi menuju masjid di pasar tersebut. Pawan lalu mencari Shahida di masjid itu dan menemukannya. Pawan akhirnya tahu bahwa Shahida adalah seorang Muslim. Dia sempat beradu mulut dengan Rasika tentang nasib Shahida. Karena dia khawatir calon mertuanya akan langsung mengusir Shahida jika mereka tahu Shahida adalah seorang Muslim. Di rumah mertuanya Pawan digelar acara nobar pertandingan baseball, yang dimana pertandingan itu antara India dan Pakistan. Dan lucunya ketika Pakistan mendapat poin, Shahidalah seorang diri yang merayakannya. Nah, karena hal itu, Pawan lalu bertanya kepada Shahida apakah dia berasal dari Pakistan. Shahida lalu menganggukkan kepalanya. Karena fakta tersebut, sontak calon mertua Pawan langsung marah dan memintanya untuk mengantarkan Shahida ke kedutaan esok hari. Ketika sampai di kedutaan, rupanya sedang terjadi unjuk rasa dari warga India yang meminta Pakistan membebaskan warga India. Dan di balik gemuruhnya suara protes, Pawan masuk dan meminta ke petugas di sana untuk memulangkan Shahida ke Pakistan. Namun dikarenakan Shahida tidak memiliki identitas dan paspor, mereka menolaknya. Lalu tiba-tiba para demonstran memaksa masuk ke kedutaan itu yang membuat Pawan dan Shahida terancam. Pawan pun berusaha menyelamatkan Shahida dari amukan para demonstran. Karena pembekuan paspor selama sebulan, Pawan tidak bisa mengantar Shahida ke Pakistan. Kemudian mertuanya menyuruh Pawan untuk menitipkan Shahida menuju Pakistan melalui sebuah agen travel. Karena biaya yang cukup mahal, Pawan pun mengambil tabungannya untuk membayar travel itu. Sesampainya di agen travel, Pawan lalu membayar dan meninggalkannya dengan terpaksa. Ketika keluar dari travel,
Pawan melihat gelang persis seperti yang pernah dicuri oleh Sahida. Dia lalu bermaksud membelikannya dan memberikannya kepada Sahida. Namun saat kembali dia melihat Sahida telah dibawa oleh agen travel itu ke sebuah hotel untuk dijadikan pekerja di sana. Melihat hal itu, semua rasa tercampur aduk. Peristiwa itu membuat Pawan memutuskan untuk membawa sendiri Sahida ke Pakistan. Sampai di perbatasan, Pawan dibantu seseorang untuk melewati India menuju Pakistan tanpa menggunakan paspor. Mereka akan menggunakan terowongan bawah tanah untuk menuju ke sana. Setelah melewati terowongan tersebut, pasukan Pakistan menemukan mereka dan menuduh Pawan seorang mata-mata dari India. Pawan pun di sana yang berniat baik malah dihajar habis-habisan oleh pasukan tersebut. Dia disuruh kembali ke India, namun Pawan bersikeras kembali lagi ke Pakistan. Dia juga berusaha keras meyakinkan pasukan itu bahwa dia hanya ingin mengantarkan Sahida ke rumahnya. Hingga akhirnya pasukan itu mengizinkan Pawan melanjutkan perjalanannya. Ketika sedang istirahat dan makan di wilayah Pakistan, ada beberapa orang polisi di sana. Pawan dan Sahida lalu beranjak pergi, namun polisi itu melihat mereka dan menangkapnya. Mereka pun dibawa ke sebuah kantor polisi. Di sana, ada seorang wartawan yang sedang meliput bernama Chan Nawab. Ketika mendengar ada seorang warga India yang dituduh sebagai mata-mata, Chan lalu bergegas untuk berusaha meliputnya. Sampai di kantor polisi, Pawan pun diwawancara, dan dia berkata bahwa dirinya hanya ingin mengantarkan Sahida ke rumahnya. Ketika wartawan itu akan siap liputan, Pawan dan Sahida berhasil kabur. Mengikuti Pawan yang berada di dalam bis, Chan sadar ketika mendengar bahwa Pawan bukanlah mata-mata, melainkan dia adalah seorang warga India yang berusaha untuk mengantarkan anak yang bernama Sahida ini untuk menemui ibunya. Chan yang mendengar informasi tersebut, dia sekarang respect dan berusaha untuk membantunya. Sampai di suatu masjid, mereka dibantu seorang ustadz untuk melewati penjagaan polisi di sana. Pawan dan Chan menyamar menjadi wanita bercadar. Setelah melewati penjagaan, mereka melanjutkan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya, sambil terus diabadikan oleh Chan tentang kisah perjuangan Pawan ini. Chan lalu membawa Pawan dan Sahida ke tempat biasa orang berdoa untuk mencari keberadaan keluarganya. Chan bahkan mencoba menelepon stasiun televisi untuk memberitakan kejadian ini, namun semua menolaknya. Chan lalu membuat liputan di sana tentang perjuangan mereka. Lalu Chan mencoba mengunggahnya di sebuah website. Tiba-tiba datang polisi yang menuduh mereka mata-mata India dan berusaha mengejarnya. Untungnya mereka masih tetap berhasil kabur. Rekaman itu lalu Chan tunjukkan kepada Pawan dan Sahida. Dan ketika melihat isi rekaman tersebut, Sahida melihat ibunya terekam di sana yang baru saja turun dari salah satu bis. Mereka pun sangat lega dan berusaha mencari bis yang membawa ibunya. Dari supir bis tersebut didapatkan info desa di mana Sahida tinggal, yaitu Sultanpur. Kebahagiaan terpancar di wajah mereka. Lalu mereka menaiki bis dan menuju desa Sultanpur. Akan tetapi rintangan masih terjadi dalam perjalanan. Semua bis dihentikan dan diperiksa oleh polisi. Pawan lalu memancing polisi agar Chan bisa membawa Sahida ke rumahnya. Perjalanan kaki itu Chan rekam, hingga terlihat ibunya yang sedang memberi makan kambing. Melihat Sahida berlari menujunya, dia pun berlari menuju Sahida.
Namun di balik kebahagiaan mereka, Pawan yang dikejar oleh polisi tertembak dan ditahan di kantor polisi karena dituduh mata-mata dari India. Chan yang sudah mengunggah video mereka di websitenya, hampir seluruh warga India dan Pakistan menyaksikan kisah mereka berdua. Lalu Chan meminta seluruh warga India dan Pakistan menuju perbatasan untuk menyelamatkan Pawan. हिंदुस्तानी जिसने अपनी जान को खतरे में डालकर एक बच्ची को अब क्यों किया? दौलत के लिए, शोहरत के लिए, शान शौकत के लिए? हिंदुस्तानी नहीं बल्कि इंसानी नजरों से एक मोहब्बत भरे दिल से आज इस नफरत ने बजरंगी को मुजरिम की तरह पाकिस्तान में नफरत को खत्म कर दे। कल सुबह एक साथ मेरे बजरंगी भाईजान को कोई बॉर्डर पार करने से न रोक पाए, कोई घर जाने से न रोक। Dan ketika Pawan sudah berhasil melewati perbatasan, Syahidah yang sudah berlari, dia langsung memanggilnya dengan sebutan Paman. Syahidah pun akhirnya bisa berbicara. Di akhir cerita, mereka pun akhirnya bertemu untuk berpisah di perbatasan antar negara. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Bajrangi Bhaijaan ini? Gila sih, merinding bro, anjir, endingnya the great, the best, the awesome, the wonderful, anjir. Yang bikin merinding tuh ini diangkat dari kisah nyata. Film ini adalah salah satu contoh cara mengingatkan kedua negara tetangga yang berseteru, menyadari bahwa ada satu hal yang seharusnya bisa menyatukan mereka secara budaya, adat, dan geografis, yaitu rasa kemanusiaan. Dan saya rekomendasikan kalian nonton film aslinya. Ya lumayan agak lama sih, sekitar 2,5 jam lah. Tapi dalam durasi selama itu kalian tidak akan bosen guys. Dikarenakan temanya yang menyentuh dan ngangenin. Jadi kalian bisa tiru tuh karakter Pawan. Datang sebagai orang biasa, tapi pulang jadi legenda. Oke guys, karena stok kopi saya sudah habis, saya akhiri langsung saja di sini. Cukup sekian alur cerita film dari Bajrangi Bhaijaan. Salam penutup seperti biasa dari kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi, keep enjoy.